oh aku punya konsep nih, aku punya konsep ini, aku punya outfit ini, kira-kira nanti make upnya ini, setnya, vibesnya kayak gini gitu. Berarti tidak mungkin saya mengerjakan sendiri karena saya butuh fotografer, dan fotografer itu nanti apakah tertarik atau tidak. Dan itu kan kita diskusikan kan. Nah dari situ biasanya jatuhnya collab. Gini, Bang Madi. Itu kok kata tadi Bang Madi bilang itu tergantung fotografernya suka apa tidak. Memang bukan enggak gini. Emang ada ya fotografer yang terkadang nggak suka? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman K2FM, masih ketemu kembali dengan kami di program kita di Lensa Edukasi di K2FM. Teman-teman, hari ini saya kedatangan bintang tamu yang luar biasa, dan hari ini saya ketemu dengan Bang Mahdi. Apa kabar Bang? Baik. Assalamualaikum Bang. Bang Kiki, waalaikumsalam. Ya. Terima kasih udah mau singgah di K2FM. Sama-sama. Bang Mahdi, bisa nggak sih cerita sedikit dengan kami? Kan dalam waktu 2 hari lagi ini kita mau Lebaran. Edisi kita masih edisi Lebaran Ramadan, dan bagaimana Bang Mahdi menghadapi untuk persiapan mau Lebaran? Persiapan buat Lebaran, persiapannya itu yang pertama pastinya baju sih, emang baju Lebaran. Jadi kayak momen ini kan momen yang setahun sekali kan. Jadi emang momen yang ditunggu-tunggu. Otomatis persiapannya kita jadi harus lebih matang lagi. Di samping baju juga makanan, kemudian suasana, situasinya sih lebih ke mempersiapkan untuk bakal ketemu orang banyak nih, bakal ketemu keluarga gitu. Jadi kayak lebih dipersiapin matang-matang lagi. Persiapan itu kan memang budaya kita nih kan memang adalah makanan. Otomatis kalau Jakarta bilang opor. Iya. Ya udah tupat, udah kerak telur segala macam. Tapi kalau ngelihat dari pace-nya Bang Mahdi nih, Bang Mahdi nih kayak ada ketimur-timurannya nih. Nah, bisa nggak cerita teman-teman sama teman-teman K2FM aslinya Bang Mahdi itu dari mana kira-kira? Jadi saya sendiri itu blaster dari Yaman. Oh, blaster dari Yaman. Jadi teman-teman K2FM, blaster dari Yaman bukan berarti hanya Deddy Corbuzier yang bisa manggil Habib dan kita juga tetap. Tapi kita bersatu. Benar nggak Bang Mahdi? Benar dong. Nah, teman-teman gini, Bang Mahdi, kalau memang Bang Mahdi lahir udah di Jakarta ya. Tapi kalau saya lihat dari tadi, Bang Mahdi itu kan memang katanya model ya. Sebenarnya model. Memang saya seorang model. Oh, model. Kerja di banyak event atau banyak event tertentu aja yang diambil? Enggak, saya memang tidak memilih-milih job. Oh, tidak memilih-milih job. Jadi apapun yang dapat diberikan oleh konsumen atau klien, kita tetap bisa menjalankannya. Iya, yang penting menjalani dengan sepenuh hati dan dengan kerja keras. Sudah berapa lama menggeluti model? 2 tahun sih. 2 tahun? Nah, itu di catwalk saja atau hanya model busana untuk produk aja atau seperti apa? Enggak hanya di catwalk. Jadi emang semua ranah modeling itu saya ambil dari situ. Jadi emang itu yang tadi saya bilang, saya itu enggak milih-milih job kayak ngelihat nih kayak ini duitnya sekian, ini duitnya sekian. Saya orang yang tidak melihat nominal. Saya orang yang melihat portofolio. Di sini karena portofolio itu dasar dari seorang model untuk membangun karirnya. Betul, saya setuju itu. Kalau tanpa ada portofolio, orang juga nggak kenal kita. Iya. Nah, Bang Mahdi, kan sudah 2 tahun menggeluti ini. Suka dan dukanya pasti banyak. Jatuh bangun pun juga banyak. Bagaimana pertama kali mengalami terjun ke dunia model agar teman-teman K2FM tahu? Sebenarnya kalau mau suka dan duka panjang sih. Jadi in the summary-nya. Jadi saya tuh model ini pertama adalah sebuah mimpi saya sebenarnya. Dari kecil memang udah pengen jadi model ya? Dari SMA. Oh, dari SMA udah tertarik di bidang fashion dan modeling, khususnya modeling. Ketika pertama kali saya mau terjun ke modeling itu banyak banget halangan. Kayak banyak banget. Bener-bener banyak. Yang membuat saya baru bisa terjun di modeling itu pada tahun 2018. Itu pun saya vakum dulu 1 tahun dan kemudian 2019 baru saya aktif modeling. Oh, start lagi. Nah, vakum 2018 apa? Nyambung kuliah atau memang kursus atau kerja? Ya, itu sempat saya sempat kerja di pabrik. Iya, saya sebagai quality control. Sempat kerja di
language apa sih tempat kursus bahasa asing sebagai telemarketing itu saya dan itu sempat pernah digeluti dari mulai di pabrik sampai jadi telemarketing. Iya. Luar biasa ini. Banyak pengalamannya. Nah, Bang Madi, kan dunia seperti kayak model biasanya kan alergi masuk ke dunia perkantoran, kemudian dunia pabrik. Ini gimana bisa dapat saripatinya bisa sampai ke posisi bertahan 1 tahun vakum gitu? Atau memang karena orang tua menyampaikan jangan lagi dulu di modeling, jadi aja dulu kerja di perusahaan seperti kayak teman-teman yang lain? Oh, bukan sih. Emang pengen cari pengalaman gitu. Jadi bisa diporsikan ya. Di mana letak kita di industri dan di perkantoran, bagaimana juga kita letak di dunia entertainment. Dan ini kan dunia entertainment. Terjunnya kan pasti banyak rintangan, godaan itu pertama, pulang malam, dan kalau belum selesai syuting juga atau bikin collab dengan yang lain-lain, itu gimana cara ngatur waktunya? Terus saya lihat nih Bang Madi nih udah 2 tahun, pasti kan banyak pengalaman. Jadi teman-teman K2FM biar tahu bagaimana Bang Madi itu biar bisa berbagi waktunya gitu loh. Berbagi waktu itu dimulai dari self management dari kita sendiri sih sebenarnya, dimulai dari kita gimana kita memilah-milah mana yang lebih priority, mana yang tidak di situ. Dan alhamdulillahnya keluarga saya itu merupakan keluarga yang sangat suportif terhadap saya. Jadi dari orang tua dan adik-adik saya itu benar-benar mensupport saya. Jadi karena lingkungan yang kondusif tersebut itu jadi ibaratnya memperkecil tantangan lah di dalam dunia modeling ini. Gitu. Biasanya gini, orang tua kalau menyetujui itu biasa dia anak paling kecil atau dia anak paling besar. Kalau anak paling besar karena dia tuh sebagai penopang. Kalau anak paling kecil karena hobinya ya dilepas aja sama orang tuanya. Dan Bang apa namanya? Bang siapa tadi? Bang Mahdi. Bang Mahdi di posisi yang pertama apa yang kedua? Saya di posisi yang pertama, Bang Kiki. Oh, anak paling tua dan memang harus bisa mendapatkan cari yang lebih dan bisa membantu orang tua dan adik-adik. Berapa bersaudara kalau saya boleh tahu? 3 bersaudara. Sendiri laki-laki atau semuanya? 1 laki 2 cewek. Oh, 1 laki 2 cewek. Berarti adik di bawah cewek. Iya. Oke, berarti memang satu juga nggak tuntutan ini kan? Nggak tuntutan ekonomi kan? Bukan karena tuntutan. Tapi memang karena hobi. Jadi ayah sama bunda di rumah itu mendukung, adik-adik di rumah juga mendukung, dan menjadi prioritasnya seperti itu. Pernah nggak sih ditawarin main film? Main film pernah sih ditawarin kayak main sinetron gitu, tapi saya mengetahui benar ranah dan kapabilitas saya gitu. Kayaknya kalau untuk ke film saya belum berani untuk mencoba karena kayaknya bukan kapabilitas saya. Di sini kapabilitas saya itu memang sebagai seorang male model. Jadi entrepreneur lah ya. Ibaratnya berdiri dalam posisi yang kita miliki adalah diri kita sendiri, yaitu yang siap untuk kita majukan ke depan. Bener Bang Kiki. Dan pernah tetapi main di film? Belum pernah. Tapi pernah ikut agensi yang notabene kalau kita bilang di modeling ini kan ada apa ya, pencapaian, kalau kita bilang product knowledge yang kita ini kan. Pernah nggak ikut kegiatan seperti kayak sekolah model, manajemen, artis atau apapun gitu? Pernah nggak sih? Ikut manajemen model, kebetulan saya pernah sih. Pernah. Manajemen model. Oh gitu. Nah gini, jalan di catwalk sama model pakaian itu kan banyak bedanya. Kalau menurut saya sih ya, tapi kalau salah tolong dikoreksi. Ini bukan sotoy, tapi saya pernah mengalami hal seperti itu. Pernah nggak sih menjadi teacher model atau dipanggil untuk ngajarin adik kelas yang basic gitu ya, dari umur 10 tahun sampai 15 tahun gitu, untuk jalan di catwalk itu seperti apa supaya rapi gitu loh. Kan dulu banyak agent-agent selalu nyari kelas itu atau nyari guru teachernya itu biasanya yang jebolan-jebolan dari model-model yang sudah apa namanya, asam garam melalang buana di dunia catwalk. Itu pernah nggak sih? Untuk jadi teacher kayak saya merasa masih amatir ya, bukan pro ya. Bukan gitu. itu ya. Jadi masih tetap harus belajar. Masih tetap harus belajar. 2 tahun. Terus. Tapi sebenarnya 2 tahun itu udah waktu yang cukup matang sih sebenarnya menurut saya. Karena tadi gini, teman-teman K2FM, Bang Mahdi ini bareng sama Kak Kina itu hostnya K2FM di program kita di edisi Ramadan. Dan tadi kita sempat foto dan kita sempat lihat dari beliau berpakaian, kemudian hasil dari pemotretan, dari angle dan gaya, ya memang ya model. Jadi memang ya badan itu memang udah berdiri aja ya. Kalau fotografer mah udah nih gua makanan kita nih. Kan begitu ya. Dan makanya saya bilang gini, berapa
yang sering dialami oleh Bang Madi, apakah hanya di foto seperti itu atau di catwalk yang lebih banyak? Ini apanya nih maksudnya? Pekerjaan jobnya. Kan tadi kan gini, Iya. kalau Bang Madi bilang tadi bahwasannya saya nggak pilih-pilih job, tapi lebih banyak persentasinya di mana kira-kira? Persentasenya. Di catwalk atau di permuaan atau kita pakaian adat atau collab yang dengan yang lain, seperti apa? Kalau untuk lebih banyak di mana? Lebih banyak di photoshoot sih. Oh, lebih banyak di photoshoot. Nah, sekarang followers sudah berapa? Baru sedikit kok Bang Kiki. Oh gitu, kurang lebih 10.000? No. No, belum ya. Tapi memang apa? Sehari-hari tetap ada upload. Sehari-hari ya sebenarnya saya upload ketika saya ingin Kerja. upload. Oh, kalau Lebih kayak gitu oh, sih. gitu ya. Iya, kalau kerjaan Kalau saya kan gini, kalau saya kan kalau misalnya uploadan gitu ya, habis pemotretan itu kan saya ngejar speed tuh. Jadi saya nggak mau basi, ini kan bisa jadi dibuat konten yang lalu-lalu gitu. Saya kan orangnya nggak bisa dibilangin begitu kan. Konten itu orisinil, bahwasannya hari itu dan hari itu yang bisa saya upload gitu loh. Nah, kalau Madi seperti itu nggak sih? Oke. Aku ngiranya tadi kayak story kehidupan gitu. Kalau enggak, story kehidupan, maksud saya kan kerjaan nih. Kerjaan pasti diupload. Langsung diupload. Jadi kalau misalnya di hari ini job dan selesai itu tetap langsung diupload. Iya, Dan itu pokoknya, menjadi foto kan ya. Iya, kalau udah ada hasilnya kita dapat, yaitu secepat mungkin akan saya upload sih. Pernah nggak sih Mua nggak pernah ngasih foto ke Bang Madi? Pernah. Dan itu seperti apa? Itu bukan dari Mua sih, itu dari manajemen saya sendiri malah. Wah, kenapa ya? Long story, pokoknya harusnya kayak saya dapat uploadan atau kayak raw file dari hasil fotonya, tapi ketika saya minta malah tidak diberikan gitu. Saya nggak tahu sih alasannya kenapa, karena dia juga tidak memberikan alasan, jadi kayak ya udah gitu. Menurut Bang Madi, ini enak nih ngobrolnya nih. Menurut Bang Madi sependapat sih nggak dengan yang hal kayak begitu? Sependapat nggak sih? Kalau saya tidak sih, tidak ya. Harusnya dikasih aja ya. Karena itu kan otomatis building portfolios itu kita kan together, kita kerja nggak sendiri. Walaupun saya kan kerja nggak sendiri, fotografer nggak sendiri, desainer nggak sendiri, kita semua sama-sama. Otomatis harusnya portofolio itu memang diberikan kepada orang yang turut serta dalam pekerjaan tersebut. Jadi bisa dipublish ya. Iya. Sehingga dipublish itu bisa naikin followers si fotografer juga kan. Karena di situ ada ad kan, entry kan. Gitu building connection. Ya contoh gini lah ya. Kalau saya setiap kali Mua yang ada di sini di studio ST Beauty yang saya bikinkan konten itu hanya cuman biasa konten yang saya pakai adalah ucapan. Tetapi tetap dia harus follow IG-nya mereka sendiri. Benar. Yang nonton umpamanya kadang 200 sampai 400 yang lihat loh ya, walaupun hanya stalking aja, tapi setidaknya mereka tahu K2FM itu bikin kontennya seperti ini. Karena saya kan orangnya nggak bisa bikin konten gemula yang seperti kayak ini, itu musik-musiknya yang membuat gitu. Kadang-kadang nggak disaranin juga dengan kita, tapi dia sudah tahu adab dan attitude-nya menggunakan pakaian kita sampai dia bisa melakukan hal seperti itu. Bang, ada gini, saya pengen tanya gini. Musik laki-laki dan perempuan, laki-laki dan wanita tuh berbeda. Suka ribut nggak sih? Kalau saya alhamdulillah tidak pernah mengalami keributan seperti hal tersebut sih. Nggak pernah. Contoh gini, nggak suka dengan tandemnya gitu ya. Kayak tadi kan pakaian kita pakaian Minang, abang bertandem dengan Kina karena memang udah kenal. Pernah nggak sih ditandem dengan yang tidak kenal dan ujung akhir ceritanya pasti jadi ribut? Kebetulan tidak pernah sih. Tidak pernah. Karena kita sebagai model juga pertama yang harus kita tanamkan, kita itu harus terima apa yang klien mau. Karena kita kan nge-present kan, kita nge-present, kita ngejual barang dari atau jasa dari klien tersebut. Jadi mau ditandemin sama orang lain, harusnya kita nggak boleh banyak protes. Jadi seharusnya memang itu ya tetap profesional ya. Mau ditandemin dengan siapapun ya. Mau ibarat kata, mohon maaf nih iklannya cacat gitu ya. Ya kita juga harus jalanin dan kita tetap harus operasional. Nah itu teman-teman K2FM banyak sekarang yang ya terkadang saya capek juga mengatakan, tapi ini perlu diedukasi buat teman-teman musik atau Mua ataupun model ataupun siapapun yang bergerak di bidang dunia digital dan entertainment ataupun dengan menggunakan YouTube. Ya kita tetap harus profesional, baik bahasa kita, kemudian attitude kita tetap harus menjadi yang profesional. Tapi pernah nggak sih nggak mengalami ini nggak dibayar?
Mengalami hal tidak dibayar pernah. Pernah. Cukup panjang, lama atau memang nggak dibayar karena memang ya saya nggak punya duit nih gitu loh. Nggak dibayar karena rata-rata Kabur kesepakatan bersama sih. Maksudnya kita mau mengadakan collab photoshoot misalnya. Oh, aku punya konsep nih. Aku punya konsep ini. Aku punya outfit ini. Kira-kira nanti make upnya ini, setnya, vibes-nya kayak gini gitu. Berarti tidak mungkin saya mengerjakan sendiri karena saya butuh fotografer, dan fotografer itu nanti apakah tertarik atau tidak. Dan itu kan kita diskusikan kan. Nah, dari situ biasanya jatuhnya collab. Gini, Bang Madi. Itu kok kata tadi Bang Madi bilang itu tergantung fotografernya suka apa tidak. Memang bukan enggak gini. Memang ada ya fotografer yang terkadang nggak suka. Ada. Gini, kan kita punya konsep nih, misalnya aku ngajuin konsep. Contohnya ke K2FM lah. Iya, ngajukan konsep nih. Ngajuin konsep Bang Madi ke kita. Kita bikin foto yang lain gitu. Misal aku ngajuin konsep nih. Misal apa ya? Konsepku nanti kira-kira colorful attire gitu. Jadi dari atas sampai bawah aku mau colorful nih outfitnya. Setnya kira-kira belakangnya nanti juga agak color ya. Kita cari tempat yang mana yang color gitu. Tapi kan ada selera orang ya. Selera orang tuh beda-beda. Enggak, ini selera orang yang fotografernya atau konsumen? Selera fotografer. Oh, fotografer. Karena aku nawarinnya ini di fotografer ya. Seleranya itu kan ada yang beda-beda kan. Iya. Kalau yang emang aku pernah ketemu soal yang salah satu orang yang aku emang sukanya yang minimalis aja, nggak suka yang macem-macem. Dia nggak mau yang berkonsep segala macam itu. Dia nggak mau yang berkonsep. Dia yang mau minimalis. Minimalis kayak kaos, jeans, sepatu, duduk, udah maunya gitu. Jadi jeans, sepatu, duduk. Iya, maksudnya ya minimalis. Saya nggak mau banyak konsep. Saya juga sampai berapa tahun itu kan kita nggak bisa ganggu gugat maksudnya. Iya sih, sebenarnya memang ya kita nggak bisa masukin alam sadarnya pikiran orang dan kemauan orang. Kalau kita umpamanya dia senangnya dengan dunia glamor ya glamor. Kalau dia dengan yang vintage-nya yang apa adanya ya pakai yang apa adanya. Emang susah juga sih sebenarnya. Ini kadang-kadang idealisnya seniman tuh seperti itu. Kalau model kan dia kan otomatis maunya yang clean. Ya kan? Banyak ornamen, kemudian karena itu kan bisa buat dia menjadi bagus. Di foto itu bisa menjadi bagus dan itulah hal-hal yang diinginkan oleh model. Musi aja sekarang kalau misalnya dipakein makeup begini aja, dipakein baju biasa aja, musinya juga kadang-kadang nih ntar lagi foto gue nih jelek nih pastian nih. Jadinya ya maunya kan yang komplit kan, pakai foto gadang maunya komplit. Ya kan pakai suntiang maunya komplit. Jadi otomatis nggak ini, jadi nggak setengah-setengah. Nah gitu. Berarti banyak juga ya suka dukanya. Nggak pernah juga nggak dibayar. Dan akhirnya menyelesaikan masalah kayak begitu apa ikhlas aja atau gimana? Ikhlas aja sih. Ikhlas maksudnya aja. Kayak ya udah nggak apa-apa. Hitung-hitung kan juga tambahan itu pengalaman kan. Yang penting dapat portofolio aja. Yang penting itu dapat sih kalau aku portofolio banget. Itulah ya hasil yang paling didapat karena uang itu lah nggak bisa rezeki itu tapi seperti itu ya. Mengikuti insya Allah kan mengikuti kan asal kita berusaha dan berdoa terus gitu. Rencana pulang kampung nggak sih? Enggak sih. Di Jakarta. Di Jakarta. Iya. Nggak mudik ya. Keluarga besar semua ada di Jakarta. Keluarga besar sebenarnya di Pekalongan. Di Pekalongan. Tapi emang aku tidak mudik ke Pekalongan. Maksudnya emang Abi sama Umi di Jakarta semua. Adik-adik semua di Jakarta. Oke, Bang. Ini pesan terakhir dari Abang ke Bang Madi kira-kira untuk para model dan para mua dan para muse untuk mau menyambut Lebaran ini. Nah, otomatis saran dari Bang Mahdi apa ke depan agar abis Lebaran ini job itu semuanya bisa terarah dengan baik? Sebenarnya saran aku tuh simpel ya, cuman 2. Kita tuh berusaha dan doa. Udah itu aja sih. Berusaha dan doa. Udah. Kalau kita udah usaha dan doa, insya Allah kayak hasil tuh tidak akan mengkhianati gitu. Yang penting kita usaha dulu. Mau urusan itu nanti hasilnya A, B, C. Yang penting kita udah coba. Kalau kita nggak coba, kita nggak bakal tahu. Itu sih. Jadi tetap berusaha dan berdoa. Nah, untuk teman-teman yang mau ngadepin mudik nih, pasti macet-macetan. Iya. Apa nih kira-kira tanggap himbauan dari Bang Madi? Himbauannya kalau untuk mudik bener-bener mempersiapkan segalanya sih dari mulai mental untuk menghadapi kemacetan kan bete, pusing. Itu ya mental kan ya. Jadi macet dan itu pasti otomatis. Nah, terus dari mulai biasanya alat-alat
obat-obat pribadi sih juga Oke. harus disiapkan. Oke. Terus kayak cemilan karena kan asupan gizi juga Oke. penting ya. Iya, betul. Betul. Terus otomatis cek kendaraannya udah benar atau belum. Oke. Kalau misalnya pakai transportasi umum, dicek lagi tuh tiketnya bagaimana. Maksudnya udah bener sesuai tanggal, tempat duduk. Jadi emang benar-benar harus matang-matang dipersiapkan sih. Jadi kalau mau Supaya mudik aman kata dan Bang lancar. Madi harus siapkan dan matang-matang karena 2 hari lagi kita akan menghadapi Idul Fitri. Jadi teman-teman K2FM, obrolan saya dengan Bang Madi akan berlanjut nanti setelah habis Lebaran. Kita akan membahas masalah konsep. Tetapi karena ini masih edisi Lebaran, kata Bang Madi, jangan pernah nggak mempersiapkan diri kita untuk pada saat kita mudik. Yaitu tetap berdoa dan teruslah berusaha. Itu Benar. kata-kata dari Bang Madi. Benar. Oke, Bang Madi terima kasih udah mau Sama-sama, singgah Bang Kiki. Terima kita kasih di telah tempat mengundang K2FM. K2FM. Jadi teman-teman K2FM, saya Kiki Saya Mahdi. mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Teman-teman K2FM tetaplah semangat dan teruslah berkarya. Salam bahagia. Pasti Mahdi siap. Kita jemput Mahdi siap. Aku orangnya nggak ngomong banget. Kita sambutkan Mahdi Segar. Kamera rolling action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam. Ketemu kembali dengan kami. Take dua. Kenapa? Take dua, Bang. Take dua. Kamera rolling and action. Cut. Dia cuma mau bilang cut doang. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد